you're letting users buy cash with crypto. Is that right? Absolutely. So, how are you doing this? I mean, your team is not much bigger than mine. How are you suddenly entering all these markets? All you have to do is integrate your app once. Oke, ini pertanyaan yang bagus. Apakah P terkait dengan token Stellar? Ya, memang. Jadi P dibuat, itu adalah fork dari, jika Anda ingin mengatakannya seperti itu dibuat dari Stellar. Stellar adalah kripto sumber terbuka. Ini dibuat untuk menjadi mekanisme pembayaran. Dan tim inti, dan ini bukan rahasia, mereka telah mengungkapkan ini. Mereka mengambil kode Stellar dan mendasarkan jaringan P di atasnya. Jadi ini semacam fork darinya. Jadi ya, dan itu benar-benar memungkinkan mereka untuk mempercepat proses pengembangan mereka tentang apa yang sedang dilakukan kan. Jadi P menggunakan ini bukan Stellar tetapi berbasis pada Stellar. Itulah cara terbaik yang bisa saya jawab. Aktivitas yang mungkin terjadi dengan insentif yang salah. Jadi hal-hal yang lebih atau kurang mengarah pada sesuatu yang berguna, tetapi lebih mengarahkan dunia menuju, katakanlah permainan finansial yang dapat menipu orang. Itu membersihkan lanskap. Tapi secara keseluruhan untuk P, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kami tidak pernah menjual P kepada siapa pun. Jadi tidak ada yang bisa merasa sedih bahwa siklus penurunan ada di sini sekarang karena tidak ada yang membelinya dengan harga lebih tinggi dan sekarang harganya lebih rendah karena tidak ada yang bisa membelinya sejak awal. Jadi yang pada dasarnya itu untuk jaringan P, cara penggunaan mata uang tidak benar-benar terpengaruh oleh pasar eksternal sama sekali. Karena saya bisa memberikan contoh. Saat ini orang-orang menghabiskan 1 P untuk meminta agar mereka di KYC oleh jaringan. 1 P ini membayar 1 P ini dikumpulkan lalu didistribusikan kepada beberapa validator manusia, orang lain di jaringan, untuk membantu menyelesaikan proses validasi. Jadi koin ini ada kumpulan P yang kemudian dibayarkan kepada para validator. Jadi di dalam jaringan P, sebelum kejatuhan, orang-orang membayar 1 P, selama kejatuhan mereka masih membayar 1 P, dan setelah kejatuhan mereka masih membayar 1 P, dan mereka mendapatkan jumlah yang sama. Ya, para validator akan melakukannya. Jadi saat ini tidak ada efek sama sekali. Di masa depan, tentu saja kita semua hidup di dunia yang terhubung dan kita tidak selalu akan hidup dalam kekosongan. Tapi, itulah situasi saat ini. Jadi berapa nilai 1 P? Saya penasaran. Jadi P bernilai sesuai dengan apa yang ditentukan oleh para pelopor. Dalam kasus spesifik yang saya jelaskan ini, Anda perlu menghabiskan 1 P untuk mendapatkan KYC dan 1 P tersebut didistribusikan kembali kepada validator, tergantung pada berapa banyak validator yang dibutuhkan untuk setiap validasi. Bagus. Nah, Nicholas Kokalas, kami bersyukur bisa memiliki Anda bersama kami hari ini. Terima kasih banyak atas waktu Anda. Terima kasih. Baiklah.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Baik, langsung to the point teman-teman. Setelah sekian beberapa video di awal ya, saya coba sampaikan termasuk daripada influencer Stellar ya, saya coba translatekan. Kemudian ketika Nicholas itu sebenarnya video lama, cuman ada satu hal yang memang terlewat, sepertinya saya kurang mendalami apa yang dimaksud, dan ini menjadi celah pemikiran juga, menjadi satu bahan analisa saya pribadi, khususnya untuk saya pribadi belajar ya, mempelajari bagaimana metode yang digunakan, teknik-teknik yang digunakan, karena di sana ya ilmu, artinya kita belajar langsung ke profesor ya, profesor blockchain. Nah, jadi nanti arahnya daripada pemikiran polanya, kemudian kita sandingkan dengan realisasi yang ada, hasilnya nanti kita tunggu dan seperti apa, dan itu pembelajaran. Oke, sekarang ini kita coba ada beberapa cuitan teman-teman ya. Ada beberapa cuitan yang menurut saya menarik untuk sedikit mengulas lagi, karena sebetulnya ini basicnya ya. Basicnya pemahaman untuk perkara value daripada Project P ini. Banyak sekali video yang membahas untuk analisa kita sama-sama tentang value daripada project ini di video-video dari mulai 2-3 tahun yang lalu. Ya, saya sudah coba upload, saya coba kita sama-sama lah ya, kita sama-sama analisa project ini seperti apa ya. Project ini bagaimana ke depannya, kita coba saat itu analisa step by step, sedikit-sedikit, dari mulai white papernya, roadmapnya, kemudian infrastrukturnya, kemudian metodenya dan lain sebagainya, legalitasnya juga ya. Banyak hal lah yang sudah kita bahas di video-video beberapa tahun yang lalu. Namun ini di cuitan kali ini menarik, sepertinya memang harus saya ulas ulang sedikit ya, buat teman-teman, buat kita sama-sama sharing. Di sini ada pengumuman katanya Aram, dan memang pengumuman ini betul adanya, ada di chat Pi Network teman-teman, di aplikasi teman-teman bisa dicek kok ya, dengan moderator yang bernama 22 Big B22 ya. Ini saya translatekan, pengumuman arah terkini katanya ya. Kami perlu menandai atau melaporkan atau menghapus semua posting di Vives dan P-commerce yang menyebutkan GCP 314159, bahkan jika pedagang menjual pada harga tersebut. Ya, artinya akan di-delete. Jangan ada post yang GCP katanya begitu ya. Nah, ini saya menarik ini. Memang keluar dari moderator ya. Moderator di sini ditandai di atasnya dengan direction from core team katanya begitu, langsung dari core team katanya gitu ya. Nah, di sini saya coba cari teman-teman sumber yang dimana core team ini, saya coba cari betul nggak mengeluarkan statement seperti ini. Nah, jujur saya pribadi tidak menemukan teman-teman ya. Nah, entah teman-teman kalau menemukan silahkan berbagi dengan kita ya, kita share ya, saling sharing lah, saling informasikan. Tapi saya pribadi mencari tidak menemukan ini teman-teman ya. Bahkan Nicholas pun ya, di cuitan yang terbaru, di announcement-nya khusus Nicholas itu tidak menyinggung perkara value ya, perkara harga daripada koin yang digunakan, koin P yang digunakan. Nah, ini menjadi tanda tanya besar dan banyak pertanyaan di otak saya, bahwa yang pertama, apakah ini benar keluar dari core team? Karena dari core team tidak ada pernyataan ya, pernyataan terkait masalah harga ini, karena core team dari awal juga berkomitmen dan konsisten, tidak pernah mau ikut campur urusan harga, karena harga diserahkan kepada komunitas, seperti yang video tadi di awal ya saya terjemahkan
ketika ditanya masalah harga, itu harga kan dikatakan bahwa itu kembali ke komunitas. Nah, dengan jabaran bahwa di sana ada teknis, teman-teman. Nah, ini yang teknis tadi di video Nicholas ketika di interview, nanti terakhir kita coba analisa sedikit ya. Kita sama-sama belajar menganalisa, entah itu benar atau tidak, tapi itu kan hanya kemampuan kita saja. Ya, jadi karena kita bukan developernya tentunya kan. Nah, dengan ada cuitan seperti ini, akhirnya heboh teman-teman. Ya, karena memang yang kita tahu bahwa antara pendukung GCP dan non GCP ini dari dulu berseteru. Artinya berseteru ini bukan berarti bagaimana, tetapi adu argumen dan lain sebagainya itu sudah banyak sekali. Ya, saya sih sebagai penonton dari awal juga saya di tengah-tengah saja, penonton saja. Artinya ya silakan saja, bukan berarti tidak mau ambil peduli dengan proyek ini, bukan demikian. Kalau saya tidak mau ambil peduli, ya ngapain juga saya bahas ini, ngapain juga saya analisa, kan begitu. Tetapi di sini kita berpikir bahwa belajar dari proyek sebelum Pi ya. Jadi proyek-proyek sebelum Pi itu kan banyak. Dari mulai awal lahirnya Bitcoin kita coba pelajari, pahami dan sebagainya. Secara metodologinya bagaimana, konsepnya seperti apa ya, realisasinya, penerapan kepada kehidupan nyata seperti apa, itu yang kita pelajari. Nah, sekarang ada hadir Pi ini artinya dengan pola dan metode yang berbeda. Nah, sampling yang diambil oleh Nicholas juga sudah pasti berbeda ya dengan sampling yang sebelumnya oleh developer sebelumnya. Makanya saya pikir buat saya pribadi tentunya, tapi ya kalau untuk yang saya bukan tidak mau memperjuangkan satu hal yang memang ini buat halayak banyak, bukan seperti itu. Makanya kan saya bagiannya adalah saya mencoba untuk membantu teman-teman lebih kepada memahami satu proyek ini benar adanya, kemudian punya potensi atau tidak, peluangnya betul-betul bisa dipastikan bagus atau tidak. Nah, itu saya bagian itu saja. Kalau untuk value saya jelas lebih setuju dengan core team. Jadi mengikuti banyaknya nanti hasil keputusan di mana, apakah GCP atau non GCP atau berapa, ya kita ikut saja, saya ikut market saja, begitu teman-teman. Nah, terkait pengumuman ini memang lebih kepada, kalau saya artikan, menyerang GCP ya. Mungkin kalau untuk yang full 100% fanatik terhadap GCP, wah ini jadi emosi, wah jadi rame teman-teman ya, luar biasa. Tapi ya sudahlah. Artinya kita untuk saya pribadi dan teman-teman yang mungkin mengikuti saya dari awal, ya kita jangan terpancing. Kita lihat saja, kita pahami, kita pelajari. Nah, kemudian di sini juga tim inti katanya tidak mendukung nilai konsensus global GCP. Nah, yang mencuitkan ini bukan core team. Yang saya ambil catut untuk screenshot ini bukan core team. Ini mantan daripada moderator ya, dan beberapa komunitas lah ya, termasuk pionir lah ya. Mau moderator mau non moderator kan tetap pionir awalnya kan gitu. Nah, saya ambil, dan ini juga mengatakan tim inti tidak mendukung nilai konsensus global GCP. Nah, tim inti ini kan siapa dan betul atau tidak ada informasi, tidak ada konfirmasi terkait masalah pelarangan ini. Ya, ini yang perlu diperjelas. Jadi makanya teman-teman silahkan dicari saja. Betul tidak ada salah satu anggota daripada core team menyampaikan ini. Itu informasikan kepada kita karena saya pribadi mencari gak ketemu. Ya, jadi di sini katanya memprioritaskan pertumbuhan yang terdesentralisasi. Sampai sini betul. Kalau untuk yang bawahnya ya, memprioritaskan pertumbuhan ini pemahaman yang memang umum. Dari awal kita memahami bahwa prioritas pertumbuhan ini tujuannya adalah untuk terdesentralisasi. Kemudian dan penilaian yang dapat beradaptasi berdasarkan permintaan jaringan organik. Jelas ini sangat 100% saya setuju. Karena kenapa? Karena Nicholas sendiri dari awal bilang bahwa metode dan sampling yang diambil ini nanti untuk keputusan hasil akhirnya adalah dari hasil organik ya, berdasarkan permintaan jaringan organik. Memang ingin tumbuh secara alami, tidak dipaksakan, tidak dibuat-buat. Artinya ini betul-betul alami, organik. Makanya
dari awal dikatakan bahwa pembentukan nilai ini diserahkan kepada pionir, tumbuhnya seperti apa. Nah, di awal dulu kalau teman-teman ingat, Cheng Diaofan mengatakan bahwa katanya usahakan transaksi tidak terlalu rendah. Dia hanya mengatakan seperti itu. Tidak terlalu rendah. Untuk apa? Untuk menciptakan value. Sebetulnya di situ. Artinya tidak membatasi itu dengan nominal, menyebutkan nominal tidak, tetapi tidak terlalu rendah, kan begitu. Nah, karena di enclosed mainnet ini, nah statement itu keluar kan ketika awal kali enclosed mainnet masuk enclosed mainnet kita. Cheng Diaofan mengatakan untuk peer to peer diusahakan tidak terlalu rendah, kan hanya sebatas itu Core Team menyarankan, tidak mengatakan angka di sana. Nah, saya jadi teringat ke situ. Karena kenapa? Karena memang yang dibilang organik ini adalah kembali ke kita untuk peer to peer. Nah, namun efeknya adalah ya ini, manusia itu kan berbeda, pemahaman berbeda, keinginan berbeda, harapan berbeda, kekehnya pun berbeda, karakter berbeda. Jadi wajar kalau ada perang begini. Makanya saya menyarankan teman-teman yang mengambil jalur netral seperti saya, artinya ya sudah gitu loh, kita nggak usah terpancing. Karena kenapa? Karena kita adopsinya organik sesuai pasar. Jadi teman-teman yang mau melakukan transaksi melalui GCP silakan, atau non GCP silakan, it's okay, never mind. Tetapi semuanya jelas ada konsekuensinya. Walaupun nanti hasil akhir secara organik memang tetap akan diambil sampling ya daripada nominal transaksi di peer to peer ini, gitu loh. Nah, kalau misalkan orang-orang yang melakukan survei melalui sampling itu kan sudah pasti paham lah dasarnya, basicnya seperti itu. Nah, pintu masuk ke protokol Stellar itu kemungkinan besar memang dari situ. Makanya nanti itu kan bagian Core Team lah, bukan bagian kita ya. Oke, kemudian di sini ada Koji. Nah, ini Koji ya. Ini juga salah satu mantan moderator lah. Bisakah kamu secara resmi diam sekarang, katanya. Nah, memang dia tidak mendukung ya. Dia tidak mendukung GCP dengan alasan dulu waktu saya baca atau saya coba pahami pemahamannya bahwa dia itu sebetulnya kenapa tidak mendukung, karena dikhawatirkan seperti itu. Satu, memang banyak pertimbangan ketidakmungkinan daripada harga tinggi ya. Karena harga tinggi itu otomatis berpengaruh kepada fundingnya, kemudian capitalnya, kemudian market capnya dan lain sebagainya ya. Jadi pertimbangannya banyak, sehingga dia mengatakan bahwa ya tadi lari ke tadi yang saya bilang, dia pun berpikir bahwa organik gitu loh. Artinya jangan menetapkan langsung bledak gitu kan. Jadi dia berpikir bahwa udah, makanya di sini dia agak keras. Bisakah kamu secara resmi diam sekarang untuk GCP, ditujukan ke GCP, Network Doricin. Ini saya juga nggak tahu motivasinya sampai sebegini nggak sukanya dengan GCP, saya juga nggak ngerti ya. Artinya dalih boleh, alasan boleh, ya pemahaman boleh, ada kan berbeda lah. Tetapi kalau untuk frontal, artinya bagaimana kan. Ya kita bukan Tuhan juga, kita bukan developernya juga, kita bukan penguasa daripada global juga. Untuk segala sesuatu hal yang kita jalani seperti project ini, kita juga tidak bisa catch all up ke kita semua, nggak gitu juga kan gitu. Karena di sini ada market, ada pionir jutaan kan gitu, puluhan juta, ratusan juta bahkan kan begitu. Jadi nah di sini ada juga nih dicantumkan Doricin. Ini mancing, ini lucu ternyata sih Doricin juga baca gitu loh, tahu dia di tag seperti ini ya. Nah di sini kan memang Big B 22 ini adalah salah satu moderator entah dari negara mana. Nah kemudian lucunya Doricin juga menanggapi. Di sini saya coba screenshot terjemahannya teman-teman. Saya menemukan topik ini cukup menarik katanya. Saya ingin menyoroti individu-individu yang secara aktif menentang GCP saat ini. Perlu dicatat, nah ini makanya kenapa saya bacakan, agar kita sedikitnya kita memahami lah
arah pikiran daripada Dorisin ya. Maksudnya dia betul-betul 100% bahkan 1000% untuk GCP ini. Nah, coba kita lihat. Perlu dicatat bahwa orang-orang ini bukanlah pelopor ya. Betul, memang mantan yang tadi itu ya, mantan moderator. Bukanlah pelopor dalam komunitas Pi Network. Hal ini dapat membantu, kalau bukan pelopor sih nggak juga, karena si Koji ini memang salah satu pionir Pi Network juga sih. Hal ini dapat membantu menjelaskan dedikasi kuat mereka dalam menentang GCP katanya. Meskipun demikian, saya yakin mereka akan kecewa karena GCP tidak tergoyahkan. Wes, mantap ya. Dorisin langsung begitu. Selain itu, saya ingin mengedukasi orang-orang ini tentang pola pikir mereka yang salah katanya, yang telah menyebabkan mereka menyerang GCP. Kenyataannya, Pi tidak akan bersaing dengan aset kripto lain yang mereka miliki. Sebaliknya, Pi akan mendukung mereka di masa mendatang tanpa menimbulkan kerugian apapun. Saya sungguh senang. Nah, terkait masalah ini, kalau secara secara kita orang awam ya, saya juga sempat berpikir bahwa loh, kok nggak bersaing bagaimana? Kalau misalkan Pi Network masuk di bursa, otomatis sama dong. Namanya kripto ya, kripto banyak, kita tetap bersaing lah. Kalau misalkan memang komunitas awalnya dia tinggal di Litecoin misalkan. Litecoin ini misalkan udah kurang eksis, akhirnya si komunitasnya pindah ke Pi Network, kan itu menjadi kalah saing. Saya awalnya berpikir begitu sih memang, tetapi saya pelajarin, saya coba pikir lagi ya, coba cari-cari pemahaman baru lah, kenapa kok Dorisin mengatakan seperti ini. Oh, memang mungkin ada beberapa hal yang bisa jadinya arahnya ke sana. Apakah nanti karena pemahaman mereka rata-rata orang China itu memang lebih kepada tetap mereka itu kuat di mata uang global. Memang betul, saya di awal dulu mengatakan bahwa untuk Pi Network ini kripto yang berbeda. Saya mengatakannya adalah kripto hibrid. Ya, kripto hibrid. Jadi nantinya akan ada di bursa, tetapi juga nanti bisa ke fiat juga dan lain sebagainya. Tapi ya memang ada juga sampai saat ini kan memang untuk kripto-kripto tertentu yang memang bisa langsung ke fiat udah mulai banyak gitu loh. Jadi bukan hanya Pi Network saja. Di sini saya sungguh senang katanya melihat para pelopor kita semakin berpengetahuan. Saya yakin Anda akan tetap cerdas di tengah berbagai pesan. Karena kecerdasan Anda sungguh terpuji. Nah, saya juga sampai saat ini, teman-teman, tidak coba menelusuri Dorisin ini moderator atau bukan. Ya, untuk itu jadi teman-teman silakan komentar. Silakan komentar Dorisin ini sudah termasuk moderator atau bukan. Namun 2-3 tahun yang lalu, yang ketika saya mulai banyak membahas Pi Network, Dorisin memang bukan moderator dan belum menjadi moderator. Tapi sekarang nggak tahu, makanya karena saya tidak terlalu banyak mengikuti dan menganalisa personal ya, dan kerjanya di mana dan bagaimana segala macam perkembangannya, saya tidak terlalu banyak mengikuti Dorisin. Jadi teman-teman silahkan kasih informasi aja. Nah, ini moderator ini sendiri tidak semua informasi yang diberikan dari moderator itu benar adanya, belum tentu juga. Dulu juga saya pernah bahas masalah ini ya, masalah kayak gitu. Jadi banyak yang bahkan miss juga gitu loh. Cara mengedukasinya juga banyak yang miss ya, dan lain sebagainya lah. Artinya begitu, karena moderator juga ada moderator yang memang awalnya memang bukan dari dunia kripto, tetapi awal kali memang dia gabung baru kripto ini baru di Pi Network. Ada juga, tapi karena berhubung dia dari awal, akhirnya karena dia membernya mungkin banyak atau pionirnya referralnya banyak, akhirnya dia diangkat jadi moderator. Ada juga gitu teman-teman ya. Jadi ada dua personal yang di sini saya menilai jelas berseteru, jelas perang mulut gitu ya, perang argumen lah, adu argumen lah, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini kita coba sharing pemahaman daripada apa yang saya pahami. Barangkali ketika memang salah ya saya mohon maaf ya. Ketika memang ada benarnya ya syukur-syukur, alhamdulillah, itu mungkin hanya dari Tuhan semata. Tapi ini gini teman-teman, coba kita flashback ke Pi itu sendiri.
Ya, pi itu sendiri kan sebetulnya sebuah rumus ya. Awal kalau di matematika kan ada. Semenjak kita SD pun itu ada. Rumus matematika ya untuk mengukur lingkaran itu disebutnya pi. Di mana angka pi itu saya pernah membahas ini khusus matematika pi, ada di videonya. Kalau nggak salah sekitar 2 tahun yang lalu. Ada juga saya membahas ini. Ya, jadi pi memang terlahir dengan angka 3,14159,653 terus itu unlimited, tidak terbatas. Makanya waktu itu di video saya menyampaikan bahwa dari ujung Antartika sampai ujung pulau Amerika benua Amerika itu kalau ditarik angka nggak bakalan habis. Nah, itu disampaikan juga oleh para pakar ilmuwan pi ini, ilmuwan matematika. Ya, tempo hari di video sebelumnya sudah saya sampaikan, jadi kali ini tidak ke sana. Nah, kemudian circle pi, di mana kita tahu bahwa ini pun sudah pernah saya sampaikan juga sebelumnya. Circle pi ini adalah ajak teman, itu circle, pusaran atau kitaran kita. Ya, circle itu adalah lingkaran. Itu di mana ajak teman minimal 5. Itu adalah circle-nya pi. Ya, circle akun kita. Nah, aktivasinya agar circle itu memiliki nilai, bagaimana caranya? Supaya si circle ini bukan hanya referral aja, kode, kait-kait kode, ya 5 orang sudah selesai, tapi itu ada pengaruh, ada efek, ada nilai, dan itu penentu juga nantinya untuk apa? Membantu daripada pemberian value kepada koin yang ada. Nah, di sini kan berpikir bahwa ya yang saya analisa ya. Di sini berpikir bahwa nilai yang diterapkan kepada circle itu tentunya harus memiliki nilai ekonomis, nilai jual, ya. Maka dibutuhkan sebuah currency, yaitu pi. Koin pi ini yang dibuat oleh Nicholas. Nah, agar koin pi memiliki harga atau nilai, maka dibuatlah rumus pi. Jadi diadopsilah, memang ngambilnya dari pi ini, circle ini. Pi ini kan rumus lingkaran. Ya, dibuatlah rumus pi sebagai penyempurna dengan dibuat komunitas, KYC dan validator. Nah, kalau komunitas jelas circle di rekrutmen tadi minimal 5 itu circle-nya untuk di pionir. Nah, naik sedikit ada circle antara komunitas, KYC dan validator. Ya, karena memang di sini core team tidak melibatkan diri, artinya mereka hanya sebatas penyedia saja, penyuguh sajalah kasarnya begitu ya. Karena kan dari awal juga Nicholas mengatakan bahwa semua termasuk value pun yang menentukan pionir. Nah, di sini ketika kita melihat video tadi yang saya terjemahkan ya dengan ngomong bahasa Indonesia tadi, Nicholas ini ada satu hal yang membuat tergelitik di otak saya, bahwa di sana kok dia tidak mengatakan angka, tetapi dia mengatakan bahwa ada KYC, ada validator, ada pembayaran yang ingin melakukan KYC 1 pi untuk validator dan begitu seterusnya. Nah, di sini seberapa banyak validator mampu memberikan KYC kepada komunitas, maka di situ perhitungan matematika secara komputer di dalam core ini yang analisis saya pribadi teman-teman ya, maafkan kalau salah. Jadi seberapa banyak validator mampu memberikan KYC kepada komunitas, maka di situ perhitungan matematika secara komputer di dalam quorumnya komputer akan menghasilkan angka yang bisa divalidasi oleh protokol stellar nanti. Ini dari yang memang ini belum pernah saya coba berpikir ke sana sebelumnya, karena memang saya nge-review ulang video itu, kok Nicholas ngomongnya ke situ gitu loh. Berpikirnya ke sana, kok mengaitkan tergantung, pas ketika ditanya harga dia bilang tergantung validator, orang yang ter-KYC dan jumlah komunitas. Nah, ini kan artinya harus diperdalam lagi. Dia kan nggak mungkin gamblang, dia hanya kasih clue saja, gitu loh. Nah, akhirnya ini saya pengen sharing buat teman-teman gitu loh ya. Kalau salah ya tolong meluruskan.
Jadi di situ. Jadi saya melihatnya bahwa perhitungan matematika secara komputer di dalam quorum komputer atau di quorum node itu akan menghasilkan angka yang bisa divalidasi oleh protokol nantinya. Dalam hal ini yang digunakan oleh Pi itu adalah protokol stellar di bawah legalitas perhitungan Bizantin nantinya. Karena memang ada rumus tersendiri, ada perhitungan dan perjanjian tersendiri ya antara stellar yang dinaungi oleh Byzantine Agreement. Nah, berapa hasil nominalnya secara sistem hasil autentikasi protokol belum dipublikasikan, jelas itu nanti. Karena itu akan berhubungan dengan bursa. Karena open network itu kan nanti otomatis sudah ada. Gitu loh. Value-nya sudah pasti ada. Nah, tapi saya nggak tahu. Lagi-lagi masuk ke bursa ini apakah ketika open network langsung selang beberapa hari langsung ada di bursa atau tidak atau bagaimana, saya nggak tahu gitu loh nanti ya. Oke, kemudian secara harfiah nilai Pi ini adalah organic value, jelas ya. Jadi hasil analisa saya seperti itu ya, jelas teman-teman pasti juga udah paham lah. Artinya Pi ini organic value, nilai yang organik. Nah, organiknya ini tetap membutuhkan teknologi dan sistem perhitungan melalui protokol stellar tadi. Ini yang kita tunggu. Dari dulu juga saya sampaikan seperti itu. Inilah makanya mudah-mudahan baik adanya, mudah-mudahan besar gitu loh. Nah namun di sini yang dimaksud dengan nilai Pi yang video kali ini saya sampaikan bahwa yang tadi antara jumlah komunitas yang ter-KYC itu dibagi validator ya, maka akan menghasilkan circle. Makanya kan tadi saya bilang circle itu Pi. Jadi jumlah komunitas yang ter-KYC, tapi ya bukan yang tidak ter-KYC. Jumlah komunitas yang ter-KYC itu dibagi dengan jumlah validator ya per validator lah gitu ya, kalau ditulis per validator sama dengan circle. Nah, circle-nya ini kan Pi. Berapa Pi-nya? Yaitu nanti nunggu. Kita masih nunggu artinya perhitungan daripada stellar protokol ini yang digunakan ya. Itu aja teman-teman maksud saya. Jadi yang harus kita pahami adalah bahwa kesimpulannya, ayo yang sudah ter-KYC segera jadi validator. Itu penting ya. Makanya sebelumnya ada chat dari Nicholas mengatakan bahwa ayo yang sudah ter-KYC segera jadi validator. Ada kok, silahkan dicek di announcement-nya Nicholas. Kenapa? Karena ini patokannya saya bilang, untuk menumbuhkan value Pi semakin tinggi, usahakan validator semakin banyak. Ini saya sampaikan kali ini kesimpulannya dari video ini adalah, tolong yang sudah ter-KYC segera daftar jadi validator karena akan berpengaruh kepada value Pi. Dan yang jadi validator silahkan validasi sebanyak mungkin. Karena akan semakin banyak pionir yang ter-KYC nantinya. Jadi kan tadi rumusnya adalah pionir yang ter-KYC per validator sama dengan circle. Itulah analisa saya pribadi. Ya benar dan salah saya mohon maaf. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi sekali lagi saya tekankan, yang sudah lolos KYC mohon segera untuk jadi validator. Karena waktu kita hanya tinggal 2 bulan tok ya. Oke, itu aja teman-teman, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.